Apaan itu kurus begitu, nggak bisa ngerawat diri, pasti nggak bisa nyenengin suami ini. Mauritania, a place where big is beautiful. Pokoknya gitu terus selama 3 bulan, cekokin terus sampai nantinya mereka jadi cantik. Kita bahas tradisi-tradisi apa ya bilangnya ya, tradisi-tradisi miris di dunia lagi. Ya gimana nggak miris, di Mauritania ada kebiasaan maksa anak-anak perempuannya buat makan sebanyak mungkin. Biar badan mereka nih jadi lebih berisi, jadi lebih gemuk. Dan ini alasannya buat menuhin standar kecantikan di sana. Ini kalau dari konteks standar kecantikannya sih sebenarnya unik ya. Di saat standar kecantikan global tuh kan disimbolin sama cewek-cewek tinggi dan langsing kan. Bahkan orang pada bela-belain diet segala macem buat mencapai standar itu. Di Mauritania malah yang gemuk loh, malah yang berisi banget loh, yang dianggap cantik loh. Tapi ya sayangnya ini jadi cerita miris ini. Karena alasan dibalik anak-anak cewek di sana yang harus gemuk itu tuh miris banget. Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas standar kecantikan di Mauritania. Sama nanti kita bahas juga leblow. Tradisi ngasih makan paksa cewek-cewek Mauritania demi jadi cantik versi mereka. Di Learning by Googling. Jadi biasanya kan, terutama di zaman sekarang, orang-orang tuh kan pada berusaha ngejaga badan dan pola makan mereka ya, biar langsing. Karena kalau kita langsing, kita tuh jadi ngerasa makin cantik, makin menarik. Pokoknya badan langsing tuh sekarang jadi salah satu standar kecantikan yang umum lah, terutama buat cewek-cewek yang peduli banget nih sama penampilan. Tapi ternyata di Mauritania, salah satu negara di Afrika Barat, standar kecantikan di sana tuh justru malah badan yang gemuk, badan yang overweight, bahkan sampai obesitas. Pokoknya kalau di sana tuh makin gede, makin cantik aja. Dan standar kecantikan ini ngebikin para perempuan di sana mulai dari anak-anak sampai nenek-neneknya, semuanya tuh berusaha buat bikin badan mereka makin gede. Karena ya makin gede berarti makin cantik, berarti makin jadi idaman laki-laki kan. Apalagi terus kalau menurut Marie Claire, laki-laki di sana juga pengennya tuh punya istri yang gemuk. Karena punya istri yang gemuk banget tuh jadi simbol kekayaan gitu, simbol prestis gitu. Nunjukin kalau si laki-laki ini makmur banget, makanya istrinya sampai gemuk. Kenapa bisa gitu? Ya soalnya Mauritania ini kan emang sering banget kena masalah kekurangan pangan ya tiap tahunnya ya gara-gara kekeringan. Jadi logika mereka nih, kalau ada istri yang gemuk banget, itu berarti suaminya kaya raya tuh. Karena bisa terus ngasih makan istrinya di tengah kekeringan. Dan buat perempuan yang langsing, mereka nih dianggapnya miskin. Dan gilanya lagi, buat yang langsing-langsing ini, mereka nih justru susah buat diterima secara sosial di sana. Bisa gitu ya mikirnya ya. What do you think about her body? Mauritania, a place where big is beautiful. Dan buat mencapai berat badan yang cantik menurut standar Mauritania ini, pastinya para perempuan sana kan harus banyak-banyak makan ya. Bahkan banyak juga yang sampai harus dicokokin paksa nih biar makin gemuk. Dan ini kalau menurut Daily Mail, pihak luar tuh banyak yang nyebut praktek pengemukan ini dengan sebutan gavage. Istilah Prancis yang mengacu ke proses pengemukan angsa atau bebek secara paksa. Biar hati mereka tuh jadi gede-gede gitu, buat dihidangin jadi foie gras. Nah itu jadi istilah luarnya, gavage. Kalau istilah lokalnya sih biasanya nyebutnya tuh praktek leblow namanya, leblow. Dan ya hampir sama kayak gavage, leblow ini juga proses pengemukan paksa. Tapi bedanya bukan ke angsa yang ini lebih ke anak-anak perempuan Mauritania. Waduh. Kalau menurut The Guardian, dipercaya leblow ini tuh udah ada sejak abad ke-11, waktu orang-orang Afrika, termasuk bangsa Moor sama Berber dari Mauritania tuh masih nomaden. Jadi ya kayak yang kita bahas di awal tadi, ternyata dari abad ke-11 pun mereka nih udah yakin ya, kalau suami yang sukses, yang kaya raya, yang banyak harta, itu istrinya pasti gendut tuh. Di otak mereka nganggepnya yang namanya istri orang kaya pasti nggak punya kerjaan kan. Tiap saat cuma makan, leha-leha, dan nyuruh-nyuruh budak yang mereka punya aja. Istri orang kaya nggak mungkin ada aktivitas fisik yang butuh effort gitu, yang bikin keringetan atau ngebakar kalori gitu tuh nggak mungkin ada buat mereka. Ngapain juga mereka kerja, ngapain juga mereka gerak, orang buat makan aja mereka nggak perlu bingung kan, nggak mungkin kelaparan soalnya karena suaminya kaya raya. Kalau mau makan juga nggak perlu ngambil sendiri tuh, tinggal nyuruh budak kan. Dan seiring waktu sampai berabad-abad setelahnya, keyakinan dan tradisi kalau perempuan gendut berarti orang tua atau suaminya kaya raya tuh masih terus dipercaya. Bahkan seiring waktu, orang-orang ekonomi menengah ke bawah juga jadi ikut-ikutan buat ngegemukin badan mereka. Biar mereka dapat calon suami yang kaya raya, biar bisa ngangkat derajat keluarganya. Dan di sisi lain, karena mindset yang udah terbentuk, laki-laki Mauritania juga sukanya sama cewek-cewek gendut. Makin gendut makin menarik tuh buat mereka tuh, makin cocok dijadiin istri. Yang model-model kayak siapa ya, kayak Bayfen, Zendaya, kayak Pevita gitu, itu nggak mau mereka. Apaan itu kurus begitu, nggak bisa ngerawat diri, pasti nggak bisa nyenengin suami ini. Langsing, apaan coba? How about this woman?
Right now, she's considered one of the most beautiful women on the planet right now. إذا كان تقريض من هون يعود زين تعود كرش كبيرة يعود زين. Nah, yang mirisnya, kalau menurut Harvard International Review, disebut anak-anak kecil di sana, mulai dari usia 5 tahunan, mereka juga udah harus ngelakuin leblow ini, lonjir. Jadi dari kecil sampai remaja, anak-anak perempuan Mauritania tuh bakal dibawa ke fatting farm, ke peternakan penggemukan. Biasanya mereka dibawa ke sana sama orang tua, bibi, atau nenek mereka waktu mereka lagi liburan sekolah atau lagi musim hujan. Kenapa pas musim hujan? Soalnya kalau pas musim hujan, pasokan makanan tuh jadi lebih banyak. Jadi nyekokinnya tuh lebih gampang gitu tuh, nggak harus takut ngabisin stok. By the way, ini gambar-gambar video-video nyekokinnya ini gue taruh di tempat biasa ya. Lu tau lah kalau di sini kan nggak aman buat nafkah ya. Nah, fatting farm ini umumnya tuh ada di tengah-tengah gurun pasir. Pokoknya makin jauh dari pemukiman makin bagus tuh. Dan ini kenapa adanya di gurun pasir tuh alasannya biar anak-anak yang ada di sana nggak bisa kabur. Ya mau kabur kemana coba lu? Orang pasir semua kan sekeliling lu kan, sembunyi juga nggak bisa. Jadi ya udah terjebak mereka di sana sampai programnya kelar, sampai mereka bener-bener jadi gemuk tuh. What are your biggest wishes and dreams for your daughter? إن شاء الله طول الأعمار زين وشحم وطول أعمارهم ويتخيموا ويعودوا عديات بخيامهم بشاشرتهم. Dan selama di peternakan penggemukan ini, mereka tuh bakal diurus sama semacam pengawas gitu. Pengawas perempuan yang galak yang ngasih mereka makan dan mastiin kalau anak-anak ini ngabisin makanan mereka tiap waktunya. Dan yang menarik nih, kalau menurut Marie Claire Magazine, si pengawas tuh bakal dapat sekitar 155 US dollar dari setiap anak yang dia urus selama 3 bulan. Ini kan lumayan ya. Di situ ada 50 anak aja, udah kaya raya tuh lo. Dan bayaran itu tuh belum termasuk bonus kalau muncul stretch mark di badan si anak. Soalnya stretch mark tuh dianggapnya sebagai tanda kecantikan buat yang berhasil jadi gendut. Jadi kalau bisa si anaknya sampai ada stretch mark, wah itu bonusnya bakal gila-gilaan lagi itu. Terus kalau menurut The Borgen Project disebut setiap harinya anak-anak di sana tuh bakal dicokokin makanan sama minuman sebanyak 16.000 kalori. Padahal standar sehat buat orang dewasa aja kan cuma 2.000 kalori kan per harinya kan. Dan buat remaja tuh sekitar 1.000 sampai 1.500 kalori per harinya. Nah, ini sampai 16.000, jir. Jadi selama di fatting farm, dalam sekali makan, anak-anak ini tuh bisa konsumsi lebih dari 3.000 kalori. Sekali makan, mereka tuh biasanya bakal dikasih 20 liter susu unta, 2 kg millet tumbuk, millet tuh semacam sereal gandum gitu ya. Terus dikasih juga couscous, 2 cangkir mentega, minyak kacang-kacangan, sama lemak hewan murni. Sekali makan, mereka dikasih sebanyak itu dan harus habis tuh. Ini ngebayanginnya aja langsung kenyang ya. How long do they have to consume all of this? Is it all for today? لا والنهار والنهار هذا لا حكم لين يعطشيه وكله هذا باسي يقبوه لين هو ذا ولا يشربوا عليه الزريق لين يلحق. Dan karena menunya sebanyak dan seberat itu, jadi seringnya butuh waktu lama juga tuh buat ngabisinnya tuh. Sekali makan tuh bisa sampai 2 jam mereka. Misalnya jam 8 sarapan nih, jam 10 baru kelar tuh sarapannya tuh. Terus jam 12 udah disuruh makan siang lagi. Terus sorenya dikasih makan lagi, terus malamnya juga dikasih makanan yang sama lagi. Pokoknya gitu terus selama 3 bulan, cekokin terus sampai nantinya mereka jadi cantik. Menurut versi mereka. Kalau makanannya nggak habis gimana? Ya bakal dihukum sama pengawasnya. Kalau menurut New Zealand Herald disebut hukuman yang paling umum tuh disebutnya zayar. Jadi di hukuman zayar ini di sela-sela jari kaki kita tuh bakal ditaruh kayak tongkat kayu gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mau makan atau bandel, jari-jari kaki kita tuh bakal dijepit tuh sama kayu-kayu tadi tuh. Waduh, ngebayangin aja sakit loh. Terus selain zayar, bentuk hukuman lainnya juga ada ya. Kayak dijewer, dicubit, dipukul, jarinya dibengkokin ke belakang gitu. Dan kalau misalnya si anak cewek ini udah nggak mampu makan terus dia muntah, itu nggak mau tahu tuh. Harus dibalikin lagi tuh muntahannya ke perutnya. Dan ya lu tau lah ya caranya gimana ya. Jadi berasa pahit mulut gua. Dan buat orang tua yang ngelakuin leblow di rumah, itu juga sama kerasnya loh. Kalau anaknya berontak, itu langsung bakal dikurung atau bahkan diikat biar nggak bisa macam-macam. Segitunya ya demi jadi cantik ya. Dan kalau menurut datanya Demographic and Health Surveys of Mauritania, disebut di tahun 2000 aja, sebanyak 61% anak yang ngejalanin leblow tuh pasti pernah dipukulin. Dan 29% itu bahkan bilang kalau jari-jari mereka tuh pernah patah karena hukuman-hukuman yang mereka alamin. Ini jatuhnya udah kekerasan terhadap anak gak sih kalau begini? Parah amat ya.
Ya dari ngasih makan paksa aja kan sebenarnya udah salah banget kan. Terus ditambah perlakuan-perlakuan kasarnya ya makin ngaco ini. Dan semua ini cuma buat menuhin standar kecantikan. Ya inilah gue bilang kenapa miris ini. We can't just stop this treatment and not replace it by something else, she says. There's no school here. And since I can't provide my daughter with a valuable diploma, I'm investing in her beauty so that she can have a better future. Nah, yang menarik nih, kalau menurut studi dari Social Solidarity Association, disebut di tahun 2007, secara nasional sebenarnya perempuan Mauritania yang pernah ngejalanin leblow tuh cuma 7% doang loh. Ini kan dikit banget ya. Tapi terus kalau dilihat di wilayah pedesaannya, pedesaan doang, nggak sama kota-kotanya, angkanya tuh hampir nyentuh 75%. Nah ini kan dari sini jadi ketahuan ya, kalau kebanyakan yang masih ngelakuin ini tuh ya orang-orang dari pedesaan, yang masih tradisional secara pola pikir sama pola hidup. Dan sayangnya pola pikir ini juga yang bikin angka pernikahan anak di Mauritania tuh masih tinggi banget. Jadi sebenarnya usia minimal yang legal buat nikah di Mauritania tuh umur 18 tahun. Tapi kenyataannya, kalau menurut United Nations Population Fund, disebut di tahun 2019 aja, sebanyak 37% anak-anak di bawah 18 tahun di Mauritania tuh udah pada nikah loh. Dan inget, ini baru angka yang tercatatnya, cuma yang resminya aja nih. Yang jatuhnya nikah-nikah siri yang nggak lapor, yang nggak tercatat tuh pasti lebih banyak lagi. Apalagi terus diyakini kebanyakan remaja sana tuh nikahnya tuh di usia 12-14 tahun. Makanya mereka jadi digemukin dari sedini mungkin kan, biar cepet-cepet ada yang nikahin mereka di usia muda. Biar cepet-cepet bisa dijodohin tuh sama orang tua mereka. Waduh. Pokoknya cekokin terus biar cepet bisa dikawinin sama orang. Mulai emosi ya. Kalau menurut Aminatou Mokhtar, Kepala Association of Women Heads of Households, dia bilang pengemukan anak ini tuh nimbulin ilusi seakan-akan si anak ini udah dewasa loh. Biar kelihatannya tuh secara fisik dia udah siap buat nikah. Padahal sebenarnya masih bocil ini. Makanya gara-gara itu pernikahan anak tuh jadi banyak kan, dan seringnya tuh dinikahin sama laki-laki yang jauh lebih tua dari umur mereka. Padahal ya gimana pun, walaupun badannya udah bongsor banget karena leblow, basicnya mereka nih masih anak-anak kan. Jadi kasihan ya. This tradition is slowly dying, in part due to the drought in the 90s, which led many nomadic tribes to settle in big cities. But force feeding is still widespread in rural areas. Like here in Bir El Vos. Terus kalau menurut SBS News, selain pernikahan dini dan hukuman-hukuman fisik, resiko penyakit gara-gara leblow ini tuh juga ada ya. Kayak diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, stroke, osteoartritis, gangguan penglihatan, gangguan mental, gagal ginjal, sampai kanker. Dan kasihannya lagi, kadang-kadang anak-anak yang di leblow ini tuh mereka tuh juga dikasih berbagai jenis obat loh. Obat-obat yang disalahgunakan. Banyak banget tuh peserta leblow yang dikasih obat yang punya efek samping nambah nafsu makan. Kayak misalnya mulai dari steroid sampai obat-obatan peternakan yang biasanya dipakai buat ngegemukin ayam, sapi, atau onta. Biasa buat ayam, biasa buat sapi, biasa buat onta, nah ini dikasih ke manusia. Ini kan edan banget ya. Udah jelas banget loh, ini bahaya buat kesehatan loh. Dan gak jarang juga bikin pemakainya meninggal dunia, tapi tetap dihajar sama mereka. Bener-bener segitunya ya demi gemuk ya. Dan sebenarnya kalau menurut The Guardian, di tahun 2003, pemerintah Mauritania tuh sebenarnya udah mulai kampanye buat ningkatin kesadaran atas resiko obesitas di masyarakat. Makanya sejak itu angka leblow juga kan jadi berkurang signifikan kan. Tapi terus sayangnya di tahun 2008 di sana tuh ada kudeta militer yang ngambil alih pemerintahan. Dan ini tuh jadi kayak ngeriset kondisi di sana lagi tuh, balik jadi kayak semula lagi kondisi di sana. Sama militernya dicekokin lagi tuh mindset-mindset yang nganggep makin lebar perempuan berarti makin berbakti dia sama suaminya. Dan bakal makin disayang juga sama suaminya. Pokoknya ya udah dimasukin lagi ke otak orang-orang tuh mindset-mindset kayak gitu tuh, pemikiran-pemikiran kayak gitu. Makanya akhirnya praktek leblow, praktek pengemukan badan paksa nih jadi rame lagi nih. Walaupun ya kebanyakan di pedesaan ya. Buat yang di kota-kota untungnya terutama di tahun-tahun belakangan ini karena internet dan globalisasi udah semakin berkembang kan ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Mauritania. Jadinya ya makin banyak tuh perempuan-perempuan kotanya yang teredukasi. Yang sadar kalau gemuk berlebihan tuh ternyata nggak bagus buat kesehatan. Makin aware mereka sama berbagai penyakit yang ditimbulin dari overweight dan obesitas. Apalagi terus mereka ngelihat artis-artis luar atau model-model luar di internet kan. Mereka kayak, lah nggak gendut kok bisa jadi artis, kok bisa jadi model. Dan disitulah mereka sadar kalau ternyata standar kecantikan mereka selama ini tuh nggak absolut. Cuma terjadi di negara mereka aja, di luar standar kecantikannya ya beda. Mereka sadar tuh, yang langsing juga cantik kok ternyata. Jadi ya sekarang tinggal mikirin gimana caranya nih biar kesadaran ini bisa sampai juga di pedesaan-pedesaan. Di wilayah-wilayah yang terpencil.
Karena ya di sana leblo kan masih banyak dilakukan kan. Masih banyak tuh cewek-cewek desa yang dipaksa gemuk dari kecil biar bisa cepet-cepet dinikahin sama orang. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Leblo di desa ini bakal bisa dihilangin atau menurut lu mustahil? Karena tradisinya tuh udah terlalu mengakar. Yang mana nih? Silakan komen. I try to lose weight, she says, and it's also better for my health. This would have been unimaginable just a year ago. It's a good example of how much the attitude has changed here. Traditionally, Mauritanian women have always been fat. It is a symbol of beauty here. It is a sign of wealth. Oke, sekian berbagi kali ini tentang standar kecantikan di Mauritania dan cerita miris di baliknya ya. Demi jadi cantik versi mereka loh, anak-anaknya sampai dicokokin begitu. Aduh, kasihan banget ya. Tapi gue jadi kepikiran kalau kita pindahin point of view-nya, kalau kita lihat dari sudut pandang orang tua di sana, mungkin ini cara mereka buat sayang ke anaknya ya. Anaknya dipaksa makan terus, dibikin cantik biar nantinya bisa nikah sama orang kaya. Dan kalau udah gitu kan ya si anak hidupnya jadi nggak menderita kan. Mungkin ya pemikiran orang tua sana begitu, demi anak mikirnya. Walaupun kita ngelihatnya, wah ini sih siksaan nih, disiksa nih anaknya nih. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!